Kembali lagi bersama kami dalam Nation Hub. Jurus Banten lampaui target investasi di tahun 2022 menjadi tema kita hari ini, dan tentu saja kami masih bersama dengan penjabat Gubernur Provinsi Banten, Bapak Al Muktabar, langsung dari studio CNBC Indonesia. Pak Al Muktabar, kita lanjutkan kembali diskusi kita. Begitu tadi sempat dimention terkait dengan hilirisasi, ini juga tengah menjadi fokus dari Provinsi Banten, apalagi melihat bahwa datanya juga realisasi investasi di tahun 2022 lalu ini cukup memukau begitu ya. Nah, seperti apa terkait dengan prospek ataupun juga terkait dengan rencana untuk hilirisasi ini akan dilakukan oleh Provinsi Banten? Fokus kepada sektor atau komoditas apa saja, Pak? Ya, Banten punya dua karakter wilayah yang saling mendukung. Jadi wilayah utara dan selatan. Wilayah utara itu sudah terbentang sebagai brandnya adalah kawasan yang bergerak di sektor jasa. Lalu di kawasan selatan itu kita dorong untuk tetap pada potensi yang ada, menggiatkan sektor-sektor agro dalam arti luas ya. Nah, di konsen ini kalau berbasis investasi yang tentu investasi itu basisnya adalah peminatan dari para investor. Seperti saya sampaikan tadi, pada awalnya memang kawasan ini sebagai sebuah pertumbuhan sudah cukup lama, dan investasi itu sudah tumbuh kembang. Lalu di keterakhiran ini dengan kita mendorong untuk mereka pada sektor-sektor yang bisa lebih dilanjutkan lagi tahapannya untuk lebih bisa berdampak, maka agenda-agenda yang terimplementasikan itu rata-rata menghilirisasi karena hulunya sudah banyak sektor-sektor kimia kita miliki di kawasan sana, kawasan Banten ya dalam arti luas, baik itu di kawasan tadi Cilegon, umpamanya, lalu Tangerang itu ada 3 wilayah, Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang. Nah, kawasan-kawasan ini yang nanti dalam rangka hilirisasi di berbagai bidang tadi, ya, itu kita harapkan tentu akan memberi nilai tambah bagi kita setempat, bagi Indonesia, dan juga bagi investor itu sendiri. Jadi saling menguntungkannya itu di sana. Tentu agenda investasi pastilah bertarget untuk mendapatkan nilai tambah dari bisnis ya. Dan itu pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Provinsi Banten dengan segenap bupati wali kota, dan kita tadi mengatakan kita kompak untuk melakukan daya dukung apa yang bisa fasilitasi oleh pemerintah daerah pada pengimplementasian peminatan oleh para investor pada dasarnya. Nah, peminatan ini kita komunikasikan, kemudian kita dorong apa yang bisa kita lakukan secara teknis fasilitasi, mungkin nanti perizinan dan seterusnya. Nah, sehingga konsep dari hilirisasinya nanti itu benar-benar tadi dia akan memberi nilai tambah baik bagi penginvestasi itu sendiri maupun bagi kita masyarakat Banten. Baik, tapi satu yang bisa dipegang oleh para investor artinya dukungan dari pemerintah provinsi ya Pak ya? Oh iya, dukungan dari pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Karena rangkaiannya kan bahwa pelaksanaan pemerintahan itu ada tahapan yang berdasarkan kewenangan masing-masing. Pada tingkat tertentu kewenangan bupati wali kota kita tentu berharap itu diberikan fasilitasnya dengan sebaik mungkin. Lalu berjenjang pada kewenangan provinsi, itu juga kita kolaborasikan. Lalu berikutnya di sambungan kewenangan provinsi untuk efektivitasnya sebuah investasi juga masih terkait dengan regulasi nasional. Iya, betul. Nah, pasti. Kita itu merangkai itu dan pemerintah hadir untuk bisa rangkaian itu menjadi lebih mudah gitu ya. Menjembatani ya Pak ya. Jadi itu yang kalau kita sering dengar Bapak Presiden mengatakan pemerintah hadir gitu. Itu yang kita laksanakan. Baik. Nah, tadi menarik juga artinya tadi dari sisi hilirisasi begitu ya, support yang dilakukan oleh Provinsi Banten juga termasuk tadi dari sektor-sektor yang memang secara hulunya juga sudah kuat begitu ya, sudah besar di Provinsi Banten begitu, tinggal seperti apa diperkuat juga di sisi hilirnya. Nah, tapi kalau kita berbicara terkait dengan sektor untuk investasi ini begitu Pak ya. Mungkin di tahun 2023 ada sektor baru yang ingin dijajaki ataupun juga untuk Provinsi Banten sendiri begitu akan ingin dikembangi begitu untuk sektor investasinya sendiri, dan juga target investasi di tahun 2023 ini seperti apa, Pak? Ya, tentu kita pertama investasi yang sudah kita capai itu kita syukuri kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala,
untuk itu memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat ya, tidak saja Banten, bahkan Indonesia. Lalu berikutnya kinerja pemerintah tentu kita mengupayakan untuk harapannya semakin baik. Jadi target investasi juga kita tingkatkan. Kalau basisnya RPJMD kita tahun lalu 56, sekarang kita tingkatkan menjadi 60 umpamanya. Nah, itu kita dorong pencapaiannya untuk selalu makin maksimal ya tentu, karena basis ini kan kinerja. Nah, dari situ tadi saya sudah menggambarkan bahwa kita memungkinkan juga dengan adanya infrastruktur yang diarahkan oleh Bapak Presiden ke Provinsi Banten. Ada yang namanya Proyek Strategis Nasional, kita akan tersambung dengan akses tol baru nanti, namanya Tol Serang Panimbang. Dan itu memungkinkan akan tumbuh kawasan-kawasan baru di sana. Oke, baik. Kita ingin pemanfaatan kawasan baru itu nanti juga menjadi daya tarik dari para investor yang baru ataupun investor lama yang akan mengembangkan agenda-agenda investasinya di sana. Baik. Nah, jadi basis kawasan itu menentukan juga. Nah, kita mendorong ke arah sana. Nah, sehingga nanti tadi pemanfaatan akses yang sudah dibangun sebagai proyek strategis nasional dengan tol Serang Panimbang itu, kawasan itu kita harapkan akan tumbuh sebagai kawasan pusat pertumbuhan baru. Kapan akan selesainya Pak untuk proyek tol Serang Panimbang ini? Ya, kita kan sekarang sudah satu segmen sudah selesai, terus segmen 2 proses, lalu berikutnya segmen 3. Mudah-mudahan tentu terkait dengan agenda pemerintah dalam penyelesaian ini, dan itu sekarang sedang berproses kontinu ya untuk bisa pencapaian selesai pada tepat waktu yang ditargetkan oleh program itu sendiri. Oke, baik. Untuk on schedule-nya kapan begitu Pak? Dan di satu sisi juga seberapa optimis dengan adanya tol baru ini bisa meningkatkan pemerataan begitu untuk perekonomian di Provinsi Banten sendiri, apalagi juga dengan upaya untuk bisa menarik investasi masuk ke daerah-daerah lain yang masih belum terlalu terjangkau begitu. Ya, kan pada dasarnya transportasi adalah penentu sebuah hubungan dari satu titik ke titik lain. Dan sektor itu memberi nilai tambah kepada sektor-sektor lain dalam rangka percepatan, kemudahan, dan tentu pada akhirnya efisien ya kalau dengan sistem transportasi yang cukup memadai. Keberadaan tol ini penting sekali bagi kita di kawasan selatan Banten, khususnya dalam tadi Serang Panimbang yang 2 kabupaten terbesar wilayahnya di Provinsi Banten tersambung di sana, yaitu Serang sendiri dan Lebak. Dan beberapa juga exit yang bisa tersambung ke Pandeglang. Nah, dari potensi-potensi yang ada ini, maka kawasan selatan ini ingin kita dorong juga berbasis green ya untuk kawasan-kawasan industrinya. Jadi kita sebut mudah-mudahan nanti tercapai apa yang disebut dengan pusat pertumbuhan baru tadi. Nah, sehingga dengan begitu maka daya dukung utara dan selatan di Banten itu satu inherensi yang melekat saling mendukung gitu. Jadi sektor jasa dan industri hilirisasi sebagian besar ada di kawasan Tangerang, kabupaten, kota, dan selatan. Lalu beberapa basis juga di Cilegon umpamanya. Nah, kemudian juga di sektor selatan akan mendorong terkait dengan kita konsen terhadap agenda pangan ya. Seperti kita ketahui dan selalu diingatkan oleh Bapak Presiden bahwa ke depan kemungkinan kita ada problem dari aspek pangan dunia, dan kita menyasar aspek-aspek itu dengan kawasan-kawasan yang kita miliki di selatan, dan itu sangat mendukung dalam rangka keadaan zona di daerah ya yang bersumber tadi bahwa kita penyumbang pangan nasional. Oke, potensinya apa saja Pak untuk pangan ini sendiri? Kita utamanya beras ya, padi dalam hal ini. Jadi itu kawasan kita di kawasan selatan ini sangat memungkinkan untuk itu. Makanya sekarang kita sudah di nomor 8 Indonesia penyumbang pangan nasional. Dan ini terus ingin kita dorong penggiatannya di samping tadi industrialisasi yang berbasis teknologi untuk output hilirisasi kimia dan seterusnya. Tapi juga kita mendorong industri-industri agro di kawasan selatan. Nah, ini akan mendukung saling ketergantungan atau saling keterkaitan dari potensi-potensi ekonomi yang ada di Banten, dan itu juga kita ingin konektivitas terjaganya sebuah tatanan inflasi. Karena dengan tadi saling mendukung kawasan, maka itu inflasi kita akan stabil, dan
tadi sudah disampaikan pada indikator makro kita di bawah inflasi nasional gitu cukup terkendali. Nah, komoditi-komoditi sekarang yang berpengaruh diantaranya adalah pangan ya. Jadi beras itu penting sekali. Nah, sehingga kita menyambungkan itu sebagai satu grand design dari sistem tata kelola ekonomi Provinsi Banten. Oke, baik. Ini sudah tergambar begitu tadi seperti apa grand design-nya juga karena saling berkaitan begitu Pak ya satu sama lain dari infrastruktur berkaitan juga dengan pangan, ketahanan pangan nasional dan juga tadi berkaitan juga dengan inflasi. Apalagi juga sebentar lagi juga sudah memasuki bulan puasa begitu ya Pak ya. Dan juga apalagi sudah diingatkan juga oleh Presiden Joko Widodo bahwa ketahanan pangan kita ini perlu betul-betul kita jaga dan menjadi concern utama. Sebetulnya banyak sekali yang masih bisa kita bahas Pak Al-Mukhtabar, tapi sebetulnya kita terbatas dengan waktu. Terima kasih Pak Al-Mukhtabar sudah hadir langsung bersama kami dari Studio CNBC Indonesia. Terima kasih atas insight-nya, sukses dan juga sehat selalu tentunya Pak.